Sebelum kita lanjut ke temporal method, ternyata tuh ada ini lanjutan kasus tentang yang current rate method dengan kepemilikan saham kurang dari 100%. Langsung aja ya, di sini tanggal 1 Januari 2016, saya yang mana dia adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat membeli 90% saham S dengan local currency unit atau LCU disingkatnya sebagai mata uang fungsional dengan nilai 229.500. Kursnya pada saat itu adalah 1 LCU itu adalah 0,15 dolar. Nah, equity S-nya terdiri dari capital stock 1 juta LCU dan retained earning 500.000 LCU. Nah, di sini kalau ada selisih antara nilai investasi dan nilai wajar, maka akan dialokasikan ke paten dengan masa amortisasi 10 tahun. Di sini ada kursnya, di mana kurs awal tahunnya 1 Januari 2016 ada 0,15, terus rata-ratanya adalah 0,16, terus dividennya 0,16, ini kebetulan sama, terus yang 31 Desember itu 0,17. Nah, karena mata uang fungsionalnya si S ini adalah LCU atau local currency unit, maka penjabaran laporan keuangannya menggunakan current rate method. Yang pertama kita mau ngitung dulu patennya. Gimana sih cara ngitung patennya? Kita lihat dulu nilai total saham perusahaan atau implied value-nya dari 100 per 90. 90 tadi saham yang dibeli ya. Dikaliin sama 229.500. Hasilnya adalah 255.000 dolar. Nah, nilai total saham ini kan masih dalam dolar nih. Harus sorry. Benar. Ini dalam dolar. Terus habis itu kita ngitung nilai wajar aset netonya atau nilai wajar ekuitasnya. Jadi, tadi kan ada capital stock 1 juta, ada return earning 500.000. Jadi total ekuitasnya atau total book value asetnya adalah 1.500.000 tapi masih dalam local currency unit. Harus diubah ke dolar. Jadi dikaliin sama 0,15. Jadinya nilai wajar net asetnya adalah 225.000. Nah, di sana ada selisih 30.000 dolar itu akan dijadikan ke paten. Nah, paten ini kan masih dalam dolar nih. Jadi harus kita ubah ke local currency unitnya. Jadi 30.000 dibagi sama 0,15. Jadinya ada 200.000 local currency unit patennya. Nah, untuk amortisasinya harus disesuaikan sama local currency unit. Jadi kan ini kita udah hitung local currency unitnya dapat 200.000, baru dibagi 10 untuk dapat amortisasi per tahunnya. Oke. Nah, habis itu ini untuk ngitung laba selisih kursnya. Di sini beginning patennya 30.000 dolar ya dari sini. Atau LCU 200.000. Terus amortisasi per tahunnya dan kan 20.000 LCU ya. 20.000 LCU. Terus itu dikaliin sama sama rate average-nya yaitu 0,16. Jadinya adalah 3.200. Nah, kalau dihitung berarti sisa patennya adalah 26.800 juga dong. 26.800 dolar kan. Habis itu ternyata untuk ngitung ending patennya itu gini, yang pakai rate akhir tahun ya. Jadi kan patennya awalnya 200.000, terus udah diamortisasi 1 tahun, jadi kan 180.000 ya. Habis itu dikaliin sama rate akhir tahunnya 0,17. Jadinya ending patennya sesuai dengan kurs akhir tahun yaitu 30.600. Nah, di sana ada selisih nih. Selisih di mana ending patennya lebih tinggi. Berarti ada laba selisih kurs yang bakal dimasukin ke OCI sebesar 3.800. Oke. Untuk kertas kerjanya ditranslasikan dulu ya. Ditranslasikan dulu
ke dolar karena harus menyesuaikan mata uang dari si induknya. Oke. Habis itu di situ ini jurnal yang harus dicatat si P. Ya, ini untuk penerimaan dividen sama pendapatan investasi. Habis itu yang ini untuk yang ini dulu deh. Untuk catat laba selisih kurs patennya. Tadi kan laba selisih kurs patennya adalah 3.800 ya. Harus dikaliin sama persentase kepemilikannya, yaitu 90%. Jadinya 3.420. Nah, karena dia laba, berarti investmentnya tambah, terus OC-nya ada di sebelah kredit. Kayak gini jurnalnya. Oke. Habis itu, untuk mencatat laba selisih kurs hasil translasi, itu tuh dari sini ya teman-teman ya. Kan awalnya semuanya dihitung pakai pakai ini, sorry. Pokoknya kan karena ininya berfluktuasi ya, ada yang pakai mata uang dividen, ada yang pakai mata uang pada saat akhir tahun, ada mata uang historikal. Habis itu dan lain-lain itu tuh ntar ada selisih di sini gitu. Habis itu, nah di sini karena OC-nya nambah ya, OC-nya nambah, di sini OC-nya 30.500 kan. Tapi ini untuk 100%. Nah, yang jadi bagiannya si P adalah 90%-nya aja. Jadi 90% dikaliin 30.500 adalah 27.450. Habis itu untuk bikin jurnal eliminasinya, ini kayak biasanya untuk menghilangkan dividen income. Habis itu untuk eliminasi ekuitasnya, untuk memunculkan NCI expense, amortisasi paten. Habis itu, nah di sini nih ada untuk menyesuaikan saldo paten dan mengalokasikannya. Nah di sini untuk menyesuaikan saldo paten ini harus dialokasikan ke akumulatif OC. Itu untuk yang porsinya P sama NCI ending untuk NCI gitu. Jadi patennya tadi kan ada selisihnya 3.800, itu akan masuk ke akumulatif OC-nya 90%, jadi 3.420, habis itu masuk ke NCI ending 10%, jadi yang masuk ke NCI 380 kayak gitu. Habis itu untuk mengalokasikan selisih penjabaran. Oh ya, tadi kan ada ini nih. Selisih penjabaran yang 30.500 ini tadi. Nah, itu juga harus dialokasiin ke investment in S atau mengurangi investment in S sama dimasukin ke NCI. Jadi 30.500 terus 90%-nya itu akan masuk atau mengurangi ke investment in S, habis itu 10%-nya akan masuk ke NCI. Oke, terus dimasukin metode cost-nya kita skip teman-temannya. Habis itu yang nomor 6. Di sini penjabaran juga, tapi setahun setelah kombinasi bisnis. Ini masih lanjutan dari soal nomor 5. Jadi, selama tahun 2017, kurs LCO ini menguat. Jadi, kurs rata-ratanya 0,18, terus kurs dividennya 0,18, habis itu kurs penjualannya, kurs penjualan 0,175 sama kurs akhir tahunnya 0,19. Nah, di sini tanggal 1 Juli 2017, S ini memberikan uang muka jangka panjang ke P senilai 300.000 local currency unit. Atau kalau mau dihitung dalam dolarnya adalah 54.000. Ini dari 300.000 dikaliin sama 0,18 dengan tingkat bunga 10%. Oke. Habis itu, selama tahun 2017, P ini menjual inventory ke S
dengan cost-nya itu 70.000 dan dijual dengan 84.000 dolar yang didenominasikan dalam LCO. Kurs LCO-nya pada saat itu adalah 0,175. Oke, S ini berhasil menjual kembali 75% dari inventory tersebut ke pihak luar. Oke. Di sini, karena kurs untuk uang muka berubah dari 0,18 ke 0,19, maka akhir tahun P ini akan membuat jurnal penyesuaian. Ya kan? Harus bikin jurnal penyesuaian. Begini. Jadi exchange loss karena dia mengalami penurunan. Ya, jadi LCO-nya menguat. Jadi dolarnya mengalami penurunan. Lemah gitu. Jadi LCO-nya 300.000 dikaliin sama selisihnya 0,19 dikurangi 0,18 hasilnya adalah 3.000. Nah, dia rugi di sana berarti exchange loss pada expense from S. Gitu ya. Habis itu, nah di sini ada transaksi inventory ya. Transaksi inventory ini di si P ini akan mengakui unrealized gain 25%. Karena ini tadi 75% udah dijual ke pihak luar. Berarti yang belum dijual adalah 25%. Itu nanti jadi unrealized gain. Dikaliin sama selisih harga jual dan cost-nya atau profit-nya. Jadi 25% dikali sama 14.000 hasilnya adalah 3.500. Oke, nah inventory S ini akan terbagi jadi dua ya, yang dari luar dan dari P. Yang dari P itu 25% dikaliin 84.000 dibagi sama 0,175 kursnya. Jadinya 120.000 local currency unit atau 21.000. Oke. Terus COGS-nya juga sama. Habis itu ini kita bikin transaksinya diubah ke dolar. Setelah itu ini ngitung paten ya, beginning patennya 30.600. Terus amortisasi per tahunnya kan 20.000 dikali ini sama 0,18 dolar. Jadinya 3.600. Habis itu saldo akhir patennya adalah 27.000. Nah, di sini kita juga harus hitung ending patennya. Jadi ini totalnya udah diamortisasi 2 tahun, jadi sisa patennya adalah 160.000 dikaliin sama kurs akhir tahunnya 0,19, jadinya 30.400. Nah, di sini ada selisih di mana ending patennya lebih tinggi. Jadi kita mengakui keuntungan di sana sebesar 3.400. Oke. Ini terus kita bikin jurnalnya untuk income from S, mencatat net income. Ini ya apa? Ada bagian dari amortisasi terus sama ini tadi yang unrealized yang dari inventory itu unrealized profit ya. Habis itu kita juga nyatet laba selisih kursnya, hasil transaksi ini 58.800 dikurangi sama OCI yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan ada OCI 30.500 tuh. Nah, itu harus dikurangkan dari OCI yang tahun ini 58.800. Jangan lupa juga dikaliin sama proporsinya. Habis itu yang ketiga ini investment in S pada OCI untuk mencatat laba selisih kurs. Tadi laba selisih kurs untuk tahun 2017 adalah 3.400 dikaliin 90% jadinya 3.060. Habis itu untuk mencatat penerimaan dividennya kayak gitu.
Oke. Lanjut ya. Jurnal eliminasinya. Ini untuk eliminasi sales sama COGS, transaksi penjualnya. Terus ini untuk eliminasi unrealized profit, seperti biasa ya, COGS pada inventory. Habis itu eliminasi dividen income, atau income, ya di income from S-nya. Habis itu memunculkan NCI. Ini kita udah, ini banget lah ya, udah sering banget dibahas. Jadi aku skip ya ininya, karena kalian pasti udah jago-jago banget. Terus eliminasi akun resiprokal, juga udah biasa, amortisasi paten. Terus, ini nih, tadi kan karena ada laba selisih kurs, itu harus dialokasiin ke investment in S sama ke NCI. Gitu, oke? Ini karena, ini untuk patennya ya. Jadi 3.400 pada, oke, 3.060. Habis itu, untuk eliminasi akun resiprokal, advance from S sama advance to P, 57.000, ini yang udah disesuaikan tadi kan ada penyesuaian. Habis itu, ini ada akun resiprokal interest income sama interest expense, ini yang 10% itu tadi ya. Ini kan uang mukanya 10%. Habis itu, untuk eliminasi akun accumulated OC di laporan keuangan dan mengembalikan ke saldo investment index. Jadinya accumulated OC 90%-nya masuk ke investment in S, mengurangi investment in S, ke 10%-nya masuk ke NCI. Kayak gitu. Oke, metode cost-nya kita skip. Nah, udah selesai. Nah, habis ini baru aku lanjut ke yang metode temporal. Oke, makasih teman-teman. Kita lanjut di video berikutnya.